Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda akuntansi. Kembali jumpa dengan saya, masih membahas mengenai budgeting di dalam keputusan operasional perusahaan. Ya, kita sampai kepada materi sesi 2, yaitu kalau di sesi pertama tadi kita sudah membahas 3 hal ini ya, maka di sesi kedua ini kita nanti akan fokus membahas prinsip pengembangan dan implementasi budgeting dan juga bagaimana kita menyusun operasional budgeting ya. Nanti sebagian untuk penyusunan operasional budgeting kita alihkan juga ada yang di video sesi 3. Gitu ya. Baik, secara umum yang namanya budgeting itu punya prinsip apa sih? Itu tujuannya adalah memberikan panduan yang jelas dan juga menyatukan pikiran, sehingga seluruh pihak itu bekerja itu punya satu tujuan. Bayangkan kalau kita nggak punya budget, nggak punya perencanaan anggaran yang sama, maka eee, antar divisi ini bisa beda-beda tujuannya ya, kita pengen menyatukan itu. Kemudian dengan budgeting kita ingin ada partisipasi dari seluruh elemen perusahaan ya, dari mulai divisi pengadaan, divisi pemasaran, divisi produksi, semuanya ini berpartisipasi dalam rangka mencapai satu tujuan, ya. Kemudian menghilangkan keraguan dan penolakan ya, dalam proses pelaksanaan budget. Jadi kalau kita sudah merencanakan dari awal, disepakati bersama, harusnya tidak ada perbedaan pendapat lagi di antara, setiap unit perusahaan. Dan sebisa mungkin budget itu disusun dengan tingkat profitabilitas yang setinggi mungkin ya, namanya juga perusahaan itu kan didirikan untuk memaksimalkan kekayaan daripada pemilik perusahaan. Makanya kita pengen profit yang setinggi-tingginya. Dan yang tidak kalah penting, prinsip budgeting adalah ini, asumsi yang dibuat dalam budget itu apa? Asumsinya harganya tetap, Pak. Asumsinya harganya naik. Asumsinya kebutuhan tenaga kerja berapa? Harus ada asumsi. Sebagaimana kalau di sektor pemerintah, ketika pemerintah membuat budget APBN, itu kan ada asumsi, namanya asumsi makro. Berapa pertumbuhan ekonominya, berapa tingkat inflasinya, berapa nilai tukarnya, itu adalah asumsi makro yang digunakan oleh pemerintah dalam bikin APBN. Demikian juga dalam level perusahaan, dia harus punya asumsi nih, bahwa produk saya kira-kira akan diminati oleh pelanggan ini berapa unit. Untuk harga yang kira-kira bisa diterima oleh masyarakat ini berapa rupiah. Terus ada asumsi-asumsinya. Ini prinsip budgeting. Baik, selanjutnya kita akan mulai memperkenalkan budgeting terkait dengan kegiatan operasional perusahaan apa saja sih. Yang pertama adalah sales budget ya. Seberapa baik kita bisa merencanakan tingkat penjualan perusahaan, berapa unitnya, berapa rupiahnya ada di sana. Kemudian dengan anggaran penjualannya ini, kira-kira estimasi inventory maupun proses produksinya nih berapa unit, gimana persyaratannya. Nah, kemudian dengan adanya itu menuntut kira-kira kebutuhan materialnya berapa, tenaga kerjanya berapa, FOH-nya berapa, COGM di tahun yang itu berapa, termasuk COGS-nya gimana targetnya. Nah, di sini kita juga bisa merencanakan kira-kira biaya marketing dan biaya administrasi yang kita butuhkan itu berapa. Termasuk, oh saya ingin Pak bayar tax-nya berapa dari hasil ini ya. Dan dari situ kita bisa menyusun namanya rencana income statement ya, budgeted income statement. Seperti halnya kalau pemerintah itu kan nyusun rencana anggaran ya, pendapatan dan belanja negara, ya ini juga bisa. Kalau di BUMN itu namanya RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan ya, berisi rencana kegiatan produksi juga berisi tentang berapa dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan target-target tertentu. Nah, kita mulai yang pertama dulu nih. Sales budget ya. Sales budget. Apa itu sales budget? Itu sebuah perencanaan yang disusun berdasarkan prediksi, kemudian forecast, ramalan, tren, maupun riwayat penjualan perusahaan. Jadi secara umum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sales budget adalah pertama adalah perkiraan penjualan ya. Kira-kira perusahaan itu merencanakan penjualannya berapa. Biasanya yang buat siapa sih? Manajer penjualan atau sales marketingnya atau sales manager atau marketing manajernya ya. Dan ini minta masukan salesman yang ada di lapangan. Yang terjun langsung di lapangan itu kan yang tahu ya. Kemudian variasi musiman ya. Kira-kira ada musim-musim tertentu nggak produk itu paling banyak diminati oleh orang atau di musim tertentu penjualannya dia akan sangat turun gitu. Kayak misalkan perusahaan itu dia menjual produk-produk makanan kue-kue lebaran ya, kue biskuit. Itu kan dia akan rame di event-event tertentu, misalkan di misalkan hari raya Idul Fitri, dia akan
permintaan masyarakat luas. Banyak sekali. Tapi sekarang karena ada COVID ya, kita belum tahu nih apakah masih banyak nggak permintaan masyarakat terhadap kue-kue biskuit itu. Ya. Kemudian demografi dan geografis pelanggan. Artinya pelanggan kita ini di daerah mana aja? Apakah ada di Jawa, ada di Sumatera, di mana yang paling banyak di sana ya? Dan kita tahu ketersediaan produksi dan barang persediaan. Kita bisa memproduksi berapa, kemudian kita butuh ada persediaan di akhir periode itu berapa. Itu yang perlu kita hendaki dalam menyusun sales budget. Contoh, di bukunya Carter memberikan sebuah contoh menarik ya. Misalkan si Franklin Company ini, dia punya sales budgetnya begini nih. Franklin merencanakan memproduksi tiga unit ya, yaitu unit produk A, B, dan produk C. Ya, ini 3 unit. Masing-masing ini akan dijual kemana? Oh, produk apa? Akan saya jual di wilayah timur, demikian juga B dan C ya, di wilayah timur dan barat. Dan masing-masing kita perkirakan, ini namanya juga estimasi ya. Oh, di ini saya punya target 4.000 Pak, di B saya 3.000, sehingga saya punya target secara total, saya pengen produk A saya terjual 7.000. Oke. Kemudian sementara produk B, saya pengen totalnya ada 11.000. Ini ya, rincian dari 6.000 sama 5.000. Kemudian produk C, saya ingin bisa menjual di timur 9.000, di barat 6.000. Ya. Setelah dikalikan masing-masing unit price-nya, harga jualnya ya. Ini ada masing-masing kan ada informasi harga jualnya ya. Maka unit yang diperkirakan dijual dikalikan unit price-nya akan menghasilkan total penjualan di wilayah tertentu. Ini ya, wilayah timur ditambah dengan perkiraan penjualan di wilayah barat akan menghasilkan total perkiraan penjualan. Itu untuk produk A saja. Berlaku juga hitungan untuk produk B dan C demikian rupa. Dari sini kita sudah bisa merencanakan nih, oh kira-kira Pak, perusahaan itu berarti ingin punya target penjualan berapa? Oh, nilai omsetnya totalnya adalah 4.550.000. Dengan dapat segitu, kira-kira apa yang dibutuhkan? Dari sini kan informasi yang paling penting apa? Berapa unit yang akan dijual oleh perusahaan? Ya, bahwa si Franklin ini ingin menjual produk A sebanyak berapa unit? 7.000, ini penting ya. Kemudian produk B berapa unit? 11.000. Dan produk C adalah 15.000. Nah, unit penjualan inilah yang nanti akan dibawa ke target atau budget yang lain. Budget produksinya, budget penjualannya gimana. Dengan harapan bahwa setelah melalui proses tertentu, melalui penjualan tertentu, maka bisa akan ada realisasi 7.000 di periode mendatang. Ya, untuk produk A, 11.000 untuk produk B, dan 15.000 unit untuk produk C. Ingat ya, tadi dari angka 7.000, angka 11.000, dan angka 15.000 nanti akan kita bawa ke budget-budget yang lain. Setelah sales kira-kira apa nih? Produk apa? Kebutuhan unitnya kan, unit produksinya apa, gitu kan ya? Nah, production budget. Oke. Tujuan production budget aja apa? Membuat perkiraan dalam volume. Itu berapa produksi yang ingin kita jalankan untuk bisa menjual tadi 7.000 unit produk A, 11.000 unit produk B, dan 15.000 produk C. Gitu kan ya? Berarti untuk bisa jual itu kira-kira kita perlu memproduksi berapa? Oh, saya sih pengennya produksi gitu loh. Kita lihat dulu kita punya persediaan awal nggak? Dan kita punya target persediaan akhirnya nggak? Masa sih di akhir tahun perusahaan nggak punya persediaan akhir? Kalau nggak ada kan nanti kalau di awal tahun berikutnya ada permintaan penjualan, kita harus nunggu produksi dulu dong. Nah, makanya harus ada perencanaannya. Jadi, setelah kita tahu sales budgetnya berapa unit, kita harus perkirakan ini ya di sini. Jadi kan angka 7.000, 11.000, dan 15.000 dari schedule yang pertama tadi ya. Kita kehendaki bahwa produk A ini di akhir tahun masih punya ending inventory 250, kemudian produk B 200, dan produk C 400. Sehingga unit yang dibutuhkan oleh perusahaan di tahun itu adalah 7.250 untuk A, 11.200 untuk B, dan 15.400 untuk C. Ya, ini kalau tidak ada persediaan awal, ya inilah produk yang kita kehendaki di tahun itu. Tapi karena ada persediaan awal, berarti kita tidak perlu memproduksi sebanyak itu kan gitu ya. Karena ada persediaan awal 200 untuk A, 400 untuk B, dan 500 untuk C, maka kita cukup memproduksi berapa unit untuk A,
Bagus sekali. Tinggal dikurangi saja ya. Jadi tadi total dari 7.250 dikurangi 200, 11.200 kurangi 400, 15.400 kurangi 500. Inilah unit yang akan diproduksi di tahun mendatang sesuai dengan data ini ya. Ya nanti angka yang ada di paling bawah itu, unit produksi itu, nanti akan sangat menentukan berapa kebutuhan material ya untuk bisa mewujudkan produksi ini ya. Kemudian nanti juga berapa harus kita beli barangnya. Kan material yang kita butuhkan ini, terus kita juga punya persediaan awal material dan kita juga punya target persediaan akhir materialnya berapa. Berarti yang mau kita beli cuma berapa. Nah, dari situ nanti kita lari nih ke arah direct labor, ke arah FOH dan lain sebagainya. Tapi sabar ya, kita pelan-pelan dulu. Ini production budget dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang sampai pada direct material budget. Tadi kita tahu kan, berapa sih jumlah unit produksi yang dianggarkan tadi? Ya, dari situ kita ingin tahu berapa atau apa saja bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit tadi. Nah, maka si Franklin ini bikin schedule 3. Ya. Schedule 3 ini berisi apa? Nih, ada produk A, produk B, produk C kan? Oke. Oh Pak, produk A itu ternyata, ya, produk A itu kan tadi berapa sih? Dia butuh berapa produk A? Dia ingin memproduksi itu ada 7.050 ya. Maka 750 ini ditaruh di sini semua. Dan 7.050 unit A ini masing-masing perlu ya material X sebanyak 12, perlu material Y sebanyak 5, dan perlu material Z sebanyak 2. Sehingga secara total keseluruhan produk A ini akan membutuhkan 84.600 material X, 35.250 material Y, dan 14.100 material Z. Itu baru produk A saja. Oke, nah dicerna dulu pelan. Dengan cara yang sama, kita bisa membuat juga berapa kebutuhan material X, material Y, material Z untuk memproduksi produk B ini. Ya, tadi ya 10.800, ini juga 10.800. Ini kan unit yang akan diproduksi untuk B ini ya. Dikalikan masing-masing kebutuhan materialnya. Oh, dikali 8, dikali 3, yang ini kali 1. Sehingga inilah yang dibutuhkan, berapa unit yang dibutuhkan untuk X, Y, sama Z. Dan juga berlaku untuk yang di bawah, untuk produk C. Ingat, ini baru kebutuhan direct material dari sisi unitnya saja. Kita belum bicara nilai uangnya. Baru berapa material direct materialnya ya, berapa unitnya. Kalau bicara tentang uang, nah berarti gimana Pak? Berarti masing-masing material X, material Y, material Z harus dikalikan dengan harga per unit materialnya. Mana Pak harganya? Nah, nanti di slide berikutnya. Ini baru merencanakan unit materialnya dulu ya. Nah, angka yang paling bawah ini 260.400, 97.450.000, 39.500 nanti masing-masing akan dikalikan dengan unit price-nya. Nah, kita berarti perlu beli berapa nih untuk bisa begini? Untuk bisa punya material segini, kita perlu beli berapa? Dengan catatan, kita menghendaki nanti di persediaan akhir ada sekian unit, dan kita melihat bahwa kita sudah punya persediaan awal sekian. Jadi kita perlu beli berapa? Nanti di berikutnya adalah ada purchase budget. Oke, tarik nafas dulu. Keluarkan. Ya, santai dulu ya. Minum dulu. Oke, mumpung belum puasa nih. Kalau minggu depan udah nggak boleh minum ya bagi yang puasa nih ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang bener kan purchase budget. Anggaran pembelian kita berapa? Tadi ya, angka yang paling bawah di schedule 3, ya, schedule 3 tadi adalah material X 264.000 unit, kemudian Y 97.450.000 unit, dan Z 39.800 unit. Ini kan baru kebutuhan materialnya. Padahal kita juga ingin ada persediaan akhir di akhir tahun nanti. Untuk apa? Untuk antisipasi produksi tahun berikutnya kan begitu atau periode berikutnya. Maka kita tambahkan nih, saya pengen
akhir tahun nanti material X punya 40.000 di akhir tahun, Y 12.000 dan Z 2.500 sehingga jumlah material untuk X yang kita kendaki ada 340, 109.450 dan 42.300. Kita perlu segini nih. Tapi karena kita di awal sudah punya 30.000 untuk X, 10.000 untuk Y dan 2.000 untuk Z, maka berapa unit yang perlu kita beli dari supplier kita? Kita cukup beli 270.400 unit untuk material X. Kemudian 99.450 ya untuk material Y dan 40.300 untuk material Y. Dari mana angka ini? Dari kuantitas yang kita butuhkan tadi ditambah dengan dikurangi dengan persediaan awal ya, dikurangi dengan persediaan awal. Semuanya. Ini adalah unit yang ingin kita beli. Terus harga belinya berapa, Pak? Nah, ini unit cost-nya. Teret. Unit cost-nya masing-masing berapa? Ini ada $1, ini $14, ini $2,5. Sehingga anggaran kita untuk bisa membeli material yang kita butuhkan ternyata $270.400 untuk X, $1.392.300 untuk Y, dan $100.750 untuk Z. Dengan total anggaran adalah 1.763.450. Kira-kira kita punya duit segitu nggak? Ah, insya Allah punya, Pak. Kan perusahaannya kaya. Kalau nggak punya gimana? Pinjem deh. Oke? Baik, itu ya teman-teman semua ya. Kita tadi sudah mulai memperlihatkan bagaimana cara nyusun sales budget, production budget, direct material budgetnya, sama purchase budgetnya. Nah, setelah itu sebelum kita melanjutkan ke materi direct labor, FOH, dan sebagainya yang perlu kita anggarkan, maka mohon teman-teman bisa latihan dulu nih. Soal 15.1E, exercise 15.2, ini nanti saya tanyakan di WA. Dan untuk E15.5, tolong teman-teman kerjakan dan kirim ke GCR. Oke, saya tunggu secepatnya. Ya, baik, jangan kemana-mana. Kita akan membahas latihan tadi, dan setelah itu masih ada satu sesi lagi teman-teman semua ya. Oke, bersabar. Masih semangat? Oke, salam sehat selalu. Assalamualaikum.